sebagai istilah Jumat Agung. Bapak, Ibu, Saudara, peristiwa ini terselenggara 2000 lebih tahun yang lalu ketika Yesus memang tersalibkan di Bukit Golgota. Ya. Tetapi itu peristiwa sudah berlalu. Ya. Nah, oleh karena itu Jumat Agung maupun Natal maupun nanti kita akan merayakan kenaikan Tuhan itu merupakan tonggak-tonggak yang pernah berlalu. Ya. Jadi kalau kita menyimpulkan bahwa setiap kali peringatan itu merupakan satu hal yang perlu sekilas kita melihat bagaimana yang terjadi di 2000 lewat tahun yang lalu dan sekarang kita itu adalah sesuatu jangan sampai kita salah kaprah. Kita masih ada di wilayah yang 2000 tahun lewat yang seperti itu. Ketika dia dipaku, ketika dia diolok, ketika dia dianiaya, ketika semua perempuan menangis dan orang hanya melihat, mempertontonkan Yesus yang tidak berdaya. Maka kita menempatkan diri kita sama seperti itu salah besar. Itu telah lewat. Itu telah berlalu. Dan stigma kita berpikir ini harus berbeda. Kalau boleh, takutnya nanti saya dibilang agak sedikit on. Kenapa? Mestinya momen seperti ini ya, Tidak tahu juga pikiran ini makin lama terus diubahkan. Karena dia sudah mati dan dia sudah ada di surga. Mestinya kita bersuka cita. Ya kan? Yang mesti kita tangisi bagaimana kondisi kita hari ini. Apa yang kita akan lakukan, apa yang kita mau buat, apa yang kita mau capai, itu yang menjadi tonggak yang sering kali kita gagal. Tepatlah ketika Yesus 2000 tahun lewat, dia berkata, jangan kau tangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri. Kompleksitas manusia itu. Tapi manusia suka sekali untuk kembali kepada momen yang telah lewat. Memori-memori yang telah terbangun sekian lama. Maka di dalam benak kita, kekristenan itu bukan jalan di mana kita beragama. Tetapi kekristenan berjalan di dalam koridor langkah-langkah Kristus yang sedang kita ikuti. Langkah-langkah Kristus yang kita jalani. Bukan langkah gereja, bukan langkah pendeta, bukan langkah siapapun organisasi yang ada di dalam dunia ini. Tapi langkah-langkah Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan salah ya Bapak Ibu. Mari kita flashback kembali di pertama kali Tuhan panggil kita, pertama kali Tuhan pilih kita, pertama kali kita mengenal Kristus, dia menyatakan diri. Manakala kita masuk wilayah, yaitu kelahiran, kematian, kebangkitan, sampai kenaikan Tuhan. Kita dulu itu seperti apa? Dan sekarang kita ini memposisikan seperti apa itu yang terus kita bertumbuh. Lah kalau kita terus-terusan seperti itu mengingat tahun depan 2027, Yesus mati lagi. Kita masuk wilayah Golgota lagi. Kita seperti dia yang tak berdaya dan yang tak berkuasa. Gereja terjebak dalam peristiwa-peristiwa ini. Maka dari itu kita bersyukur. Kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, nanti kita masuk wilayah. Bahwa kita dimerdekakan seperti pujian tadi. Kita mengalami kemenangan. Kemenangan. Kemerdekaan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Tema yang masih berlanjut yang minggu lalu adalah hidup menggenapi rencananya. Yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai dengan 29. Ya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 29. Coba kita
kembali dulu kepada tema ini supaya kita beranjak nanti lebih terarah kemana sih sebetulnya Tuhan mau punya tujuan buat kita. Coba kita lihat ya. Ayat 28 saya membacakan, Bapak Ibu nanti ayat 29. Demikian firman Tuhan katakan, lalu kata mereka kepadanya, murid-murid, dan di luar dari 12 murid ini ada murid-murid yang lain yang mengikut. Apakah yang harus kami perbuat? Ini sebuah pertanyaan yang cukup bagus dan kreatif. Artinya murid-murid ingin tahu apa sih yang mesti kami lakukan. Bukankah kita kekristenan mestinya menyadari dan tidak sedikit pun kita bertanya apa yang harus saya lakukan, Pak? Apa yang saya harus buat di dalam kekristenan saya? Saya melayani Tuhan baik di atas mimbar ataupun di belakang mimbar ataupun di bawah mimbar. Atau saya harus seperti apa? Itu sama. Maka dari itu ketegasan dari pertanyaan ini itu baik. Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah. Supaya memang dia murid-murid dan yang lain di dalam kapasitas 12 murid dan di luar itu ada. Pertanyaan yang mengarah kepada sesuatu yang berdampak. Satu kali ketika kami perbuat, kami mau dan ingin apa yang kami buat itu sesuai dengan Allah punya kehendak. Itu kira-kira. Namun belakangan ketika di ayat 29, ya ini LCD-nya, atau kenapa ini. Ayat 29 di sana dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi dalam pertanyaan hidup kita, saudara harus cermati, pasti Allah akan menjawab pertanyaan. Jika kita mempertanyakannya secara serius. Seringkali kita cara bertanya sama Tuhan sambil lalu. Nanti yang kita doakan kita udah lupa. Kita udah gak ngerti kemana doa kita. Oke, kita balik lagi. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Yesus berbicara kepada mereka, tapi Yesus sedang berbicara, ini aku diutus. Ini aku datang. Maka topik daripada pembacaan kita mulai dari ayat 25 sampai seterusnya, itu berbicara tentang roti hidup. Dan roti hidup ini sedang menunjuk pribadi daripada Yesus sendiri. Maka dari itu, ayo, dalam memperingati hari kematian Tuhan ini, kita berintrospeksi. Apa yang saya sudah lakukan? Dibanding tahun yang lalu aku seperti apa? Tahun ini aku seperti apa? Tahun depan aku akan ingin seperti apa? Itu yang benar. Dan semestinya itu. Jadi proyeksi manusia itu untuk bekerja, untuk menambah, untuk bertumbuh. Seperti yang dikatakan Yesus. Gak statis di situ-situ saja terus ya. Dari tahun 80, 90, 2000. Besok 3000. Besok 5000 kalau Tuhan izinkan. Begitu saja. Hanya itu saja statis dan tidak bergerak dalam hidupnya. Itulah sebabnya kematian Kristus menjadi sia-sia. Yuk kita lihat lebih jauh. Ayat ini sedang menegaskan sebuah pertanyaan murid-murid yang tidak tahu dia harus berbuat apa. Sebab itu Yesus menjawab, hendaklah kamu percaya. Kalau minggu lalu percaya ada kaitannya dengan pekerjaan. Mengapa? Engkau bisa mengerjakan apa kalau engkau tidak percaya? Maka harus ada investasi dalam hidup kita. Percaya dulu kepada Kristus, kita percaya bahwa hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap. Pinter kok saudara.
Kau bersamaku di dalamku. Terus 100. Kalau nyanyi pinter-pinter, saudara. Tapi kalau praktek, 0 putul. Saya bukan sedang merendahkan saudara. Tapi tadi saya berkata, Tuhan, aku gak ingin menghakimi jemaat. Tapi kalau kebenaran firman-Mu untuk mereka, jadilah seperti yang Kau mau. Kesannya nanti saudara gak ada loh yang tidak berpikiran, si Andi ini pendeta seringkali hanya menghakimi, menuduh. Kayak lu paling bener aja gitu. Saya memposisikan sulit sekali karena saya sendiri pun ada di wilayah terkoreksi hidup ini. Maka dari itu peristiwa penyaliban Yesus adalah fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri karena Alkitab menjadi sumber utamanya. Ya. Kalau saya mau boleh katakan, sebelum saya katakan, tolong periksa baik-baik perkataan. Peringatan di mana Jumat Agung sebagai kematian Kristus, ya, seharusnya udah gak berguna lagi. Nah, mulai kan, waduh, kok gak berguna lagi nih Pak Pendeta? Ya, karena sudah lewat. Jadi kebergunaan Yesus ketika mengalami kematian itu kita tarik sebagai garis progresivitas hidup kita. Ku percaya kematiannya. Dan ini hariku oleh karena kematian yang pernah dia lakukan. Dan aku gak kembali ke sana. Aku harus bergerak maju ke depan. Membawa kematian Kristus menjadi sesuatu yang harum lewat hidup. Buat apa lagi kita kembali kepada kematian yang sudah berlalu 2000 tahun yang lewat. Jadi kita seringkali terjebak dalam berpikir kita, berasumsi kita, bahwa kita harus kembali lagi seperti Kristus ditangisi dan tidak berdaya. Mari kita bergerak untuk berbuat, kita berubah. Saya nggak tepuk di sini loh, berubah. Kalau di sini berubah dia nyala nih. Ting. Berubah. Ini tahun 2026. Besok 2027. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa? Kok begitu-begitu aja? Bapak, Ibu, Saudara. Itulah sebabnya ketika memang Jumat Agung itu, ketika kita melihat Yesus dipukul, Yesus dicemooh, Yesus diolok-olok, sampai bahkan dia dimahkotai duri yang menancap terbenam di lingkaran kepalanya, keluar darah. Maka setelah itu dia dibawa dan diseret ke Bukit Golgota. Sana dipertontonkan oleh orang-orang yang memang tidak suka dia. Karena dia mengaku sebagai anak Allah. Dia dipertontonkan sebegitu rupa menjadi tontonan gratis yang menyedihkan. Memilukan. Dan Golgota adalah tempat saksi di mana memang begitu banyak tengkorak-tengkorak tulang belulang yang mereka mati disebabkan karena pelanggaran kejahatan mereka. Berbeda dengan Yesus. Sebab itu Golgota adalah tempat di mana perapatan. Yang jalan di mana orang masuk dan keluar pasti melihat dan menonton peristiwa salib ini. Siapapun yang masuk Yerusalem pasti melihat. Menyedihkan, mengerikan. Itu sesungguhnya manusia tersebut. Tapi firman Allah mengatakan dia
datang, dia mati, itu hanya untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Nah, kalau kita terus-terusan bersinggah dan berkembali lagi pada prinsip-prinsip kita, memperingati itu cara yang kita harus ubah. Kita ini punya kesempatan menjadi pribadi-pribadi yang di dalamnya Allah punya potensi yang besar dalam hidup kita. Yesus datang, dia berkata bahwa dia diutus untuk supaya memberitakan kebebasan, kemerdekaan. Bahkan di situ dikatakan bahwa pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang yang buta. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu saya dengar di tahun 1979. Tapi ini saya dengar kembali di tahun 2026. Seandainya aku masih tetap seperti itu. Seandainya pun saudara pernah mendengar ayat ini, itu sudah beberapa tahun yang lalu. Seperti apa sekarang kita? Ayo dong, introspeksi. Kalau kita belajar melihat siapa diri kita dan apa yang kita sudah lakukan, maka gereja ini bukan hanya penuh sekitaran sini, dia pasti kejebol. Karena orang akan memahami dia mati untuk satu harga yang begitu besar. Itu sebabnya, jikalau Yesus adalah tidak mungkin menjadi juru selamat kalau dia lahir di dalam dosa. Yesus tidak mungkin menjadi juru selamat kalau ia dilahirkan oleh perawan Maria yang berdosa. Mengapa? Jika demikian, berarti dia mati di atas salib hanya untuk dosanya dia. Bukan untuk dosa setiap orang yang percaya. Tapi pembuktian firman Allah mengatakan dia tidak berdosa. Dia lahir dari perawan yang tidak pernah bersuami bersentuhan dengan Yusuf. Dia lahir dari kandungan Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Memang secara manusia tidak bisa semua orang menerima dengan sehat. Bahkan di luar sana masih mengatakan Allahnya orang Kristen itu 3. Dia menyembah berhala, dia syirik. Syirik itu bukan gak suka. Orang yang menyembah berhala, batu dan seterusnya itu syirik. Tapi Alkitab kita begitu sempurna menunjukkan bahwa dia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita perlu mengalami satu mujizat pemahaman kita tentang Allah yang Tritunggal ini. Mengapa saya harus percaya, mengapa saya harus yakin, mengapa saya bertumpu. Saya harus kenal wilayah ini. Jangan-jangan di antara kita yang masih ini masih ragu loh. Iya, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Diselewengkan ada Bapa, ada Ibu, Anak. Yaitu manusia biologis. Alkitab banyak sekali dihantam dengan berbagai filosofi, falsafah, kebenaran-kebenaran yang coba mendongkrak Alkitab keluar. Tapi sampai hari ini Alkitab tetap eksis. Dan dia menjadi satu buku yang begitu luar biasa. Semua manusia ada bertumpu di sini sampai kematian. Perhatikan baik-baik. Bagaimana ketika Yesus dia lahir saja, itu dia sudah ada di satu kandang yang hina. Dan itu pun seperti tempat yang disewanya. Dia lahir saja sudah mewah. Sebuah kandang Yusuf dan juga Maria. Karena tidak ada tempat.
Ketika dia mau mulai masuk ke Yerusalem, dia berkata kepada murid-muridnya, engkau pergi di sana ada satu keledai. Dan pinjam kepada pemiliknya, katakan bahwa Tuhan membutuhkan. Dia masuk ke Yerusalem saja, itu pembuktian dia masih pinjam keledai. Bukan kedelai. Keledai. Takutnya saudara yang masih awang-awangnya begini, waduh, Pak Pendeta bicara kedelai, ntar kita minum jus kedelai. Katanya Bu Sumi nyiapkan jus kedelai. Mantap, ini sudah diberitahu oleh cerita firman. Bukan. Dari kelahiran dia sudah pinjam tempat. Sampai dia masuk Yerusalem, dia pinjam sebuah kendaraan keledai. Sampai dia mati pun tidak ada kuburan. Kecuali Yusuf dari Arimatea yang meminjamkan kuburan. Jadi sejak lahir sampai dia mati, tidak ada tempat seperti dia katakan. Untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada. Jadi kekristenan yang tidak mengerti salib, kekristenan yang tidak mengerti penderitaan, saudara mau jadi apa? Jadi apa aja ya Pak? Jalanilah jalan ini. Kekristenan yang tidak mengerti salib. Sama saja kekristenan yang tidak punya jati diri dan hidup ke depan. Tapi orang-orang yang mengerti tentang salib, dia tahu, aku ada hari ini berharga. Seharga salib yang pernah dia berikan. Aku tidak pernah mempermainkan hidup hanya untuk sesuap nasi dan ataupun lain sebagainya. Karena aku terlalu berharga. Hargaku seharga kematiannya. Hargaku bernilai sebagaimana nilainya. Hargaku begitu mulia. Semulia dia memandangku. Betapa berharganya. Orang yang sudah punya prinsip ini, dia tidak pernah lena. Dia tidak pernah tidak semangat. Dia tidak pernah tidak ada bersama dengan Tuhan. Dia dibangun dari dasar yang kuat. Sampai dia berkata, aku akan menanti kedatangan yang kedua kali. Bapak Ibu, memang ini yang menjadi tujuan kita ketika Tuhan memanggil dan memilih kita untuk kita menjadi milik kepunyaannya. Bukan milik dunia. Apakah dengan demikian kita tidak bereksis di tengah-tengah dunia? Oh silakan, kita sangat harus eksis. Tampilkan diri kita adalah orang-orang yang punya nilai tinggi. Standar tinggi. Kalau dunia standarnya A, kita kalau bisa standar Z. Mustahil Pak, enggak. Yesus katakan tadi, aku datang melepaskan. Aku datang yang melihat. Aku datang memerdekakan. Dan aku datang supaya tahun rahmat Tuhan ini menjadi milik mereka yang percaya. Kurang apa lagi kita coba, ayo. Jaminan kita itu luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Dan ketika disalib dia tergantung di antara bumi dan langit. Maka ada dua sosok penyamun yang berkata, katanya engkau anak Allah, katanya engkau juru selamat, katanya engkau yang kalau mati membangun dan membawa lagi bait Allah kau bangun dan berdirikan. Sekarang turunkan dirimu. Segera bebaskan kami dan bawa kami. Pergi. Kan kita seringkali begitu Bapak Ibu. Di dalam menghadapi soalan hidup. Kita selalu mengatur Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Kita berkata Tuhan, katanya engkau Allah. Katanya engkau Bapa yang setia. Maka ada satu lagu yang mengatakan, tiada yang seperti engkau. Begitu mengasihiku.
Sudah, nggak usah lanjut lagi sudah. Jadi sentuhan-sentuhan itu kita kita hasratkan. Sampai kita melihat diri kita. Tidak ada sesuatu yang bisa ku berikan kecuali hidupku. Sepikir orang-orang seperti ini orang bodoh. Betul, dunia mengatakan bodoh dia. Kapan kerjanya, kapan melakukan. Udah, minggu lalu kita sudah bicara soal pekerjaan dan percaya. Bukan dikotomi, melainkan aspek seluruh hidup kita. Kalau kita beriman, ya kita harus bekerja baik. Kalau kita orang beriman, maka kita tunjukkan bahwa kita. Orang datang jam 8, kita jam 7 sudah hadir. Oh, itu lebay Pak. Siapa yang bilang lebay? Bisa. Keseriusan kita bahwa kita menunjukkan kita punya kualitas hidup. Orang sudah bebenah jam 5, jam 4 dia sudah beres-beres, semua bersih mejanya. Kita masih berantakan karena kita mau selesaikan. Tidak ingin menunda. Bukan bosku yang melihat, tapi Allahku yang melihat. Prinsip-prinsip kebenaran adalah sedemikian rupa sampai dunia melihat bahwa kita memang adalah tanda salib di dalam hidup kita. Kekristenan sekarang ini sangat langka sekali tanda salib ada dalam hidupnya. Apalagi di dalam mulutnya tanda salib ini hampir gak ada. Ceplas, ceplos, ceplak, ceplok. Kwek, 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 kwek. Dari bangun tidur, kwek, 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 kwek. Sampai mau tidur, kwak, 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 kwak. Kwek, 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 kwek. Gitu. Jadi nada yang cukup enak didengarnya. Kalau suaminya, kalau tetangganya, kalau orang-orang sekitarnya masih bertahan tuh kupingnya. Nah, kalau dia adalah juru selamat yang lahir dari keberdosaan, maka dia hanya menyelamatkan dosanya sendiri. Tapi Yesus tidaklah demikian. Coba kita melihat bagaimana tanda salib itu tidak ada pada kebanyakan orang hari-hari ini. Kita melihat coba di ayat yang ke-26 ya. Atau mulai ayat 25 enaknya ya. Ayat 25 berkata begini, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi. Rabi ini adalah bahasa yang dikenakan saat itu memang tradisi Yahudi, yaitu guru. Bila mana engkau tiba di sini, kok tahu-tahu engkau ada di sini? Dari mana? Kok bisa? Gitu. Bahasanya macam-macam. Waduh, ngasih tahu kalau datang Rabi. Coba kau datangkan, saya bisa bikin singkong. Bikin apa, bikin. Kan begitu. Jangan repot-repot kata Yesus. Enggak, Rabi perlu mendapat pelayanan bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 26. Ayat 26 mengatakan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, perhatikan. Lihat baik-baik. Saya ulang, perhatikan. Lihat baik-baik. Sekalipun kaset rusuk dah tuh. Ya, rusak. Saya kadang geli sendiri sama saya saking seriusnya ada kata-kata yang sempalannya berbeda. Kita lihat. Di sini dikatakan sesungguhnya kamu mencari aku nih, kata Yesus. Bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, ya, melainkan karena kamu telah makan terus itu. Masalahnya di sini nggak ada Bapak Ibu. Yang ada dulu 2000 tahun. Yang ada tuh 2002 tahun lewat. Ya. Bedanya apa dengan kita? Jadi keperluan, kepentingan kita ikut Yesus, cari Yesus, mengikut terus.
kita selalu indah berkata kepadanya, kenapa Tuhan kok tiba-tiba? Dari mana kamu datangnya? Kok ada kasih tahu aku bisa sediakan, aku bisa ini, bisa itu, bisa ini. Bisa. Pelayanan ini, pelayanan itu, lakukan itu. Tapi akhirnya Yesus berkata, nah kenapa dia berkata begitu? Kenapa dia berkata begitu? Coba kita lihat. Di ayat yang selanjutnya, di sana sangat kuat sekali bagaimana mereka memang tidak terlepas dari apa yang tertulis sesuai dengan Alkitab ya. Coba kita lihat ya. Ayat 31. Mengapa Yesus berkata begitu ya? Coba. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Jadi nenek moyang kami hidup di padang gurun itu dipelihara Allah. Makanya datanglah roti atau mana dari surga. Mana ada di dunia ini satu kepercayaan yang Tuhannya mendatangkan roti mana dari surga. Kok saudara gak bangga ya punya Tuhan yang begitu luar biasa. Ngutak. Ngutak ini bahasa Jerman loh. Ngutak-ngutak di situ aja pikirannya. Masalahku, perutku, kampung tengahku, problemku, iniku, ituku, itu. Pokoknya aku. Ya ini. Saya bukan antisipasi. Saudara gak boleh melihat siapa diri saudara dalam bermasalah. Saya dulu paling bermasalah. Miskin. Menderita. Mau bayar uang anak sekolah pun gak mampu. Mau beli sepatu pun gak kuat. Mau beli ban sepeda pun gak bisa. Tapi ketika dia jamaku, dia pilihku, dia pak. Bukan gak masalah diriku ini Bapak Ibu. Sangat. Seandainya tidak lepas dari persoalan hidup dan masalahku, dia bukan Allahku. Dia bukan Kristus yang hidup. Tapi dia ubah terus. Dia beri kesempatan. Dia dengan sabar. Terus. Dan ku menanti. Dan respect terus. Masalah-masalah sebentar lewat. Dan seterusnya. Jikalau ia sudah tahu aku sudah lepas dan tidak salah. Sekarang kupikirkan masalah orang lain. Bagaimana? Seperti apa? Sebagaimana Yesus melepaskan banyak orang. Yang menjadi pertanyaan besar dalam diri kita. Kalau masalah kita nggak pernah lepas terus begitu. Why? You understand? Ada apa dalam diri kita yang nggak pernah lepas dari masalah kita? Tanyakan. Saya tidak lebih benar dari saudara. Saya tidak lebih kudus dari saudara. Pergumulan kita sama bagaimana bisa lepas kemanusiaan kita ini percis seperti kemanusiaannya Yesus. Sejatinya dia. Ini memang kita tujuan hidup. Tuhan ingin supaya kita bisa mempermuliakan namanya. Menjadi terang. Menjadi garam. Ayo. Sungguh-sungguh kita menata hidup. Friedrich Nietzsche berkata, waktu adalah bukan lagi sebuah pengharapan atau masa depan kita. Memang ini orang ateis. Begitu kuat sekali Nietzsche sedang tawar hati, sedang melemparkan racun perkataan. Waktu tidak ada punya kesempatan untuk kita punya pengharapan dan masa depan. Mengapa? Dia berkata, Tuhan itu mati. Tuhan itu mati.
Persis seperti tadi saya katakan, kalau dia tidak, bagaimana aku melihat terus berubahnya hidup ini. Dia adalah Allah yang mati. Tapi semakin ku melihat cemerlangnya Tuhan, karyanya yang begitu besar, kita bisa melihat rencana Allah yang begitu hebat dan luar biasa. Paulus lebih jelas lagi mengatakan apa? Penderitaan yang kualami hari ini, apa? Tidak sebanding kemuliaan yang aku akan terima. Ini fokus orang-orang yang begitu berjumpa dengan Kristus. Sangat mengherankan bagi kekristenan dan orang-orang yang hari ini, kalau sampai dia tidak bisa melihat satu anugerah kemurahan besar Tuhan. Jadi kalau kita melihat salib adalah menjadi garis pemisah antara usaha sia-sia daripada manusia untuk dibenarkan Allah dengan tindakan anugerah Allah yang begitu besar. Sejak dari zaman penciptaan manusia jatuh dalam dosa, sampai bergumul dalam dosa, semakin hari dosa bukan kecil, dia bagaikan bola salju yang menggelinding makin besar. Tidak ada satu manusia yang bisa benar di hadapan Allah, kecuali salib Yesus. Garis besar ini ditarik, usaha manusia itu sia-sia, sampai dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tragis sekali dosa itu. Jahat sekali. Yohanes mengatakan bahwa dia datang untuk membunuh, merampas, dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya orang memperoleh hidup. Tapi anehnya, banyak orang sekarang tetap masih memilih yang ini. Sulit untuk kita menyatakan seperti apa Yesus itu. Maka saudara harus mengalami. Tidak ada hari tanpa Yesus, tidak ada hari tanpa Tuhan. Tidak ada hari tanpa bagaimana kita berjumpa dan berjalan dengannya. Hari yang lalu kita telah nikmati hidup. Hari ini kita sedang menggenapi hidup. Dan hari depan kita sedang menanti bagaimana hidup yang Tuhan akan berikan buat kita. Tema kita untuk tahun ini memburu hati Tuhan sampai masuk. Sampai kita masuk wilayah benar-benar hatinya Tuhan. Bukan sekedar tema-temaan. Tapi kita benar-benar terus dorong diri kita. Ada doa pagi datang, ada doa Rabu datang, ada doa. Waduh saudara, seandai. Aduh, gimana ya ceritanya? Saudara tahu firman Tuhan yang mengatakan kalau orang benar dituntut lebih banyak. Jadi satu kali ketika saudara sudah benar dipercaya karena engkau orang benar, dituntut lebih banyak. Itu wajar karena memang firman berkata begitu. Kenapa? Karena engkau dipercaya. Tetapi ketika di dalam hidup kita, ya gak dipercaya, mau ngasih apa kita sama orang yang percaya? Jangankan kasih minuman, saudara. Jangankan kasih sapu tangan, apalagi kasih HP. Karena gak dipercaya. Kira-kira nyambung gak sih ini otak saya sama otak saudara? Sangat nyambung saya rasanya. Jadi kalau kita mau dipercaya, harus banyak dituntut. Ketika dituntut, jangan ngomel. Jangan coba kita lihat firman Tuhan. Tapi ini saya simpan dulu, saudara. Ya. Coba kita lihat ya. Apa yang dikatakan oleh Yesus. Ketika hal ini terjadi,
Maka di sana mereka itu akhirnya marah-marah. Coba ayat 43. Oke, hari ini kita sampai jam 3 sore, setuju? Kan semua libur kan? Nggak ada yang nggak libur. Coba 43 kita lihat. Jawab Yesus kepada mereka apa? Jangan kamu bersungut-sungut. Bahasa kita tuh jangan ngomel, jangan marah, jangan kesal. Kalau orang masih seperti ini, bagaimana dia bisa melihat rencana dan menggenapi hidup dengan Tuhan? Gak nyambung, saudara. Sebab itu, melihat orang Kristen hari ini dengan memiliki hidup yang begitu-begitu saja, bersungut, tidak percaya, ingin hidup nyaman, ketika mati mau masuk surga. Kalau begitu saudara, saya nggak usah jadi pendeta. Jadi kalau kekristenan itu begitu-begitu saja bersungut, tidak percaya, ingin hidup nyaman, mati masuk surga. Waduh, enak tenan bablas angin ini. Dalam diri mereka tidak ada tanda salib yang mewarnai kehidupannya. Dikasih tugas sedikit aja. Apa? Oh. Di sini nggak ada. Yang ada di sana sini. Gak bisa begitu dong Pak. Masa saya terus yang disuruh? Kan ada si Febro. Masa saya terus Pak yang disuruh? Kan ada si Bu Sumi. Saya mulu yang disuruh. Kayak gak ada orang lain aja begitu. Nah, dia gak menggenapi firman. Semakin engkau dipercaya, engkau terus dituntut. Ketika kita dituntut, kita tidak boleh ada salah. Kalau semacam seperti kami sebagai hamba Tuhan gembala. Aduh, jangankan salah Bapak Ibu. Enggak salah saja bisa salah. Enggak salah aja bisa salah. Apalagi salah. Pak, kenapa Bapak datangnya telat sih? Waduh, ini repot nih gara-gara Bapak datang. Begini. Enggak boleh. Begitu. Jadi maka dari itu saya harus, karena kasih karunia-Nya, Tuhan terus menolongku. Ku melihat tanda-tanda besar yang Tuhan sedang persiapkan. Di ayat yang ke-26, ya, coba tolong ayat 26. Di ayat yang ke-26 dari Yohanes ini, lihat lagi ke depan Bapak Ibu, sebentar lagi ya. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu sehingga kamu kenyang. Kita nggak bisa pungkiri kok. Ayo, kalau mungkin yang lalu, sampai tadi kita ke gereja, kita tujuannya ke gereja hanya untuk keperluanku, kebutuhanku, masalahku, kampung tengahku, dan yang lain bagiku. Sekarang kita rubah. Tuhan, aku ingin melayani Engkau. Sekalipun salib yang kujalani. Sekalipun mahkota. No crown without cross. Tidak ada apa? Mahkota tanpa salib. Yesus sekarang ada di surga yang mulia. Dia lewati itu jalan salib. Ketika selesai dia baru bisa memiliki mahkota kemuliaan. Kekekalan sampai selama-lamanya. Mengakhiri ini Bapak Ibu. Yesus tidak hanya berbicara tentang dirinya adalah roti yang turun dari surga. 41 nanti saya baca di rumah. Tapi barang siapa datang kepada Yesus.
Maka ia tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Karena kebutuhan hakikat manusia itu dua hal. Lapar dan haus. Soal pakaian bisa kita singkirkan. Soal yang lain masih bisa kita kalahkan. Tapi kalau soal makan, kalau sudah lapar, saudara bisa galak. Saya belum makan nih, waduh mana makanan biasa dikasih. Yang hari ini nggak ada makanan, siapa sih yang sebenarnya ngurus nih makanan? Bisa marah, bisa galak. Masalahnya di sini nggak ada. Ya. Maka dari itu coba kita lihat deh ayat 35-37. Ini perlu ya. Karena ini merupakan satu hakikat manusia itu. Ayat 35. Coba kita lihat. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Aku bukan saja roti yang turun dari surga. Karena begini loh. Mereka ini memperkarakan. Yesus, buktikan engkau kalau betul-betul melakukan perkara ajaib. Supaya kami percaya. Yesus berkata, sebab itu kamu lakukan perkara-perkara yang dikehendaki Allah. Percayalah. Nah sekarang mereka pakai begini bahasanya. Tuhan, nenek moyang kami. Oh nenek moyang di bawah-bawah. Kan, kalau kita sudah bicara soal nenek moyang. Nenek moyang kami ketika di padang gurun itu dipelihara begitu rupa Tuhan. Oleh mana rutun? Rutun. Nah, ini yang kedua dia. Kalau saya buat jadi turun, dibuat rutun kan repot. Turun dari surga. Maka Yesus menegaskan, aku ini roti hidup yang turun dari surga. Nanti belakangan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Maka saudara harus datang pada Yesus tepat. Maka engkau tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, perhatikan, datang dan percaya. Banyak orang datang hanya ingin tahu, maka dia tidak percaya. Mau lihat dulu tandanya. Mana tangan? Mana tangannya bekas paku? Supaya aku percaya. Datang. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Esensi manusia hakikatnya ini dua yang menjadi hak hakiki manusia. Ketika kita menemukan Tuhan, ketika dia panggil kita tersungkur, kita tahu kita orang berdosa. Saat itu kita memilikinya. Kita tidak menginginkan dunia lagi. Oh bohong Pak, ya dulu masih pengen baju bermerek, dulu masih kepengen sepatu bermerek, dulu masih kepengen tas bermerek, dulu masih kepengen kemeja bermerek, dulu masih jam tangan yang perlu. Sekarang sudah mulai. Terus. Dulu masih pengen ganti mobil, sekarang sudah enggak. Karena aku tahu enggak lama lagi kok Tuhan. Usiaku udah 64. Berapa lama aku bertahan? Kalau tidak hari ini ku serius dengan Engkau Tuhan. Sebab itu sebagai penutup ada satu cerita. Kalau raja-raja di dunia ini, kalau pembesar-pembesar, kalau pangeran-pangeran, ya itu supaya saudara nggak ngantuk tuh. Nah, kalau juga presiden, termasuk kaisar, termasuk diktator, itu kalau memerintah bawahannya untuk dia berperang. Supaya bawahannya mati untuk membela dia. Betul nggak? Tetapi hanya satu sejarah yang mencatat. Dia Allah yang besar. Dia sendiri yang mati untuk bawahannya. Bukan seperti presiden, kaisar atau raja. Tapi dia mati untuk bawahannya. Terlebih kita orang yang berdosa. Saya nggak tahu bagaimana membalikan lagi satu pola berpikir saudara menangkap Tuhan kita Yesus Kristus.